Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Ada sebuah virus yang sebenarnya di-request oleh salah satu dari kalian yang sudah lama banget, sudah berbulan-bulan gitu ya. Yaitu adalah Screen Screw. Ini nggak tahu nih ya, ini adalah sebuah virus jokes atau bukan. Karena kenapa? Karena ini bisa dikatakan dibuat official. Loh, kenapa official? Nah, sekarang kita lihat dulu dari filenya. Kalau misalnya kita lihat dari file description-nya di sini agak unik gitu ya. Screw with your screen dengan emoji senyum. Dan ini dibuat oleh rjlsoftware.ing dengan file version 1.000. Ini kayaknya unik nih ya. Soalnya kenapa? Soalnya ini digadang-gadang sebagai virus jokes, tapi dibuat official oleh salah satu perusahaan. Ini nggak tahu perusahaan atau bukan gitulah ya. Ukurannya hanya 111 kilobyte. Description-nya memang seperti ini, agak mencurigakan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari detailsnya di sini tahun 2002, sudah lama banget dibuat. Jadi teman-teman mau coba dari Windows XP ke atas itu aman, bisa kok seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat memang di sini kayaknya agak aneh gitu ya. Ukuran 111 kilobyte mungkin memang normal untuk sebuah aplikasi yang hanya ya sementara gitu, bersifat temporary dan bisa kita end-task gitu. Dan ini bukan sebagai kategori virus gitu. Karena virus rata-rata puluhan kilobyte atau bahkan mungkin di bawahnya. Kayak contohnya virus memes itu hanya berapa kilobyte gitu, kecil banget kan. Kalau di sini ya agak sedikit besar gitu. Dan ini official dibuat. Kalau misal kita lihat dari ikonnya juga di sini lambangnya adalah tengkorak. Sebenarnya bagaimana virus ini kok dikatakan sebagai virus jokes? Dan apakah aman untuk PC kita? Sekarang kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba klik 2 kali dan tiba-tiba layar kita akan menghitam. Ini sebenarnya bukan menghitam, tapi banyak garis-garis. Ya, sebenarnya garis-garis yang begitu rapat gitu. Kalau misalnya resolusinya mungkin monitor teman-teman itu rendah gitu ya, mungkin akan kelihatan garis-garisnya. Dan di sini garisnya memang akan berubah warna. Berubah warnanya tuh kurang lebih akan ya hitam atau putih, atau mungkin agak pink sedikit, atau mungkin biru seperti ini, cerah gitulah ya. Itu semuanya akan random gitu. Saya juga tidak bisa menebak warnanya akan berganti apa lagi gitu. Oke, apa yang akan ngefek? Yaitu tampilan. Semua tampilan dari PC teman-teman. Sekarang kita klik kanan. Tuh. Tiba-tiba, tadi mungkin teman-teman lihat gitu ya. Sepersekian detik, itu tiba-tiba dari klik kanan kita awalnya normal, langsung tiba-tiba tertutup gitu sama si tampilan ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dari tampilan refresh-nya aja, di sini kok jadi nge-lag nih. Jadi lemot nih. Sekarang kita akan coba nih, buka File Explorer atau Windows Explorer. Sama, tertutup seperti biasa. Tapi kalau misal kita lihat kayak gini, ini agak nge-glitch. Karena kenapa? Karena ini tampilannya bisa dibilang ada layernya. Kalau misalnya kita coba ke sini, ini sebenarnya tuh, layernya kita tumpuk lagi dengan tampilan si Windows Explorer ya. Kalau misal kita klik tuh, tumpuk lagi, tapi membuat PC kita jadi lemot. Saya coba untuk menggeserkan desktop ini juga, terlihat lemot banget nih. Padahal kalau misalnya kita lihat di Task Manager nih ya, ini sebenarnya CPU kita dan RAM kita itu tidak termakan. Ini hanya visually, ingat, ini hanya visually, hanya tampilannya saja. Kalau misalnya kita lihat dari proses nih ya, atau dari performance nih ya, kita lihat dari performance nih, itu dari CPU-nya sebenarnya ini tergolong normal gitu lah ya, walaupun memang agak sedikit tinggi gitu ya. Karena memang dari si aplikasinya ini bisa dibilang memang terus-terusan untuk mengaplikasikan si garis-garisnya ini. Jadi memang sedikit tinggi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan PC yang mungkin rata kanan gitu ya, ini mungkin ya cuman memakan 25% gitu atau 30% gitu. Tetap agak tinggi, tetap memang seperti itu. Nih, kalau misalnya kita geser ini, tetap ini akan nge-lag. Sebenarnya ini bukan nge-lag dari si Windows-nya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi ini nge-lag karena terus-terusan dibuatkan garis-garisnya. Tampilan seperti ini terus-terusan dibuat gitu. Setiap 1 detik atau mungkin setengah detik itu terus-terusan dibuat seperti ini gitu. Jadi layer yang lama, yang garis-garis yang lama itu dihapus, buat lagi yang baru. Biar apa? Ya, biar kalau misal tampilan kayak gini, bisa langsung diituin lagi, bisa langsung ditumpuk lagi, kayak gitu. Sebenarnya tujuannya hanya untuk itu saja. Ini agak nge-glitch, kalau misal kita klik di sini, tetap ke close masih bisa. Jadi ini sebenarnya cuma tampilannya saja yang nge-lag gitu. Memang tapi CPU-nya gede juga gitu. Nah, apa yang terjadi nih kalau misalnya kita end task? Kita buka lagi Task Manager, terus kita buka proses lagi, dan kita lihat Screen Screw yang ini. Kita coba end process, dan kita coba end process seperti ini. End process, apa yang akan terjadi? Oke, tidak terjadi apa-apa. Tapi aplikasinya sudah hilang. Dan kalau misalnya kita kayak gini nih, tuh,
sudah kembali lagi normal. Artinya apa? Artinya aman sekali. Ini aman, tapi memang membuat CPU teman-teman agak berat. Tapi kalau secara visual, beratnya bukan karena CPU-nya, tapi beratnya karena terus-terusan dikasih layer garis-garis seperti ini. Tapi bukan ditumpuk ya, tapi di-replace. Jadi, garis-garis yang lama itu diganti, dihapus, lalu ganti yang baru. Terus-terusan seperti itu. Jadi, memang agak nge-lag-nya di situ. Nih, kalau misalnya kita geserkan, oh, di sini sudah normal. Terus kalau misalnya kita buka ini juga normal. Kalau misalnya kita full screen kan, kita full screen lagi seperti ini, terus kita geser, terus kita silang, udah. Tampilannya hilang seperti ini. Tidak ada lagi screen screw. Jadi ini bisa dibilang adalah sebuah, ya, buat virus jokes mungkin bisa dikatakan gitu. Iya, tapi dikatakan yang berbahaya juga tidak begitu, karena memang ini sengaja dibuat gitu, hanya untuk hiburan semata dan mungkin untuk jokes gitulah ya. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini sebuah virus atau bukan? Silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah, atau kritik, atau saran, atau apapun, silahkan juga bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman ada yang request virus tapi belum saya kabulkan, mohon maaf, mungkin karena memang virusnya belum saya temukan. Kurang lebih kayak gitu, oke. Mungkin cukup sekian untuk untuk video kali ini gitu ya. Kok jadi susah nih ngomongnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.